Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi wa asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu, bermula yang kelima, alla yastakthira minat ta'amil halali, bahwa tidak memperbanyak seseorang minat ta'amil halali, dari makanan yang halal, waqtal iftari, ketika berbuka, bihaitsu yamtali'u, dengan sekiranya penuh, jaufuhu, oleh jaufnya orang. Fama min wi'ain, maka tiadalah dari wadah, abghadu ilallahi, yang lebih dibenci kepada Allah, min batin mali'in, dari perut yang penuh, min halalin, dari sesuatu yang halal. Cara yang kelima, agar seseorang bisa melakukan shaumul khusus, adalah ketika berbuka tidak banyak memakan makanan yang halal. Ketika berbuka makannya itu gak sampai kenyang. Jangan dijadikan pelampiasan, karena sudah berpuasa hampir 12 jam, makanya pas buka dilampiaskan. Jangan. Bahkan termasuk salah satu yang tak disukai oleh Allah adalah perut yang terisi penuh dengan makanan yang halal. Meskipun halal, tetapi kekenyangan itu termasuk sesuatu yang tak Allah sukai. Apalagi kalau diisi dengan yang haram. Yang halal saja, tapi kekenyangan itu Allah tidak suka. Wa kaifa yustafadu minas shaumi, dan bagaimana diambil faedah dari puasa. Qahru aduwillahi, akan memaksa musuh Allah, wa kasrus syahwati, dan memecah syahwat. Idza tadarakas shaimu, apabila mendapatkan oleh orang yang berpuasa, inda fitrihi, ketika berbukanya shaim, mendapatkan ma, akan sesuatu, fatahu, yang luput ia sesuatu akannya shaim, dohwata naharihi, di pertengahan siangnya shaim. Sini Imam Al-Ghazali menyampaikan bagaimana mungkin orang yang berpuasa itu benar-benar mendapatkan faedah, yaitu berupa qahru aduwillah atau kasrus syahwah. Bagaimana mungkin dua hal ini dapat diperoleh oleh seseorang yang berpuasa ketika dia berbuka, melakukan sesuatu yang ia tinggalkan di siang hari. Di siang hari bulan Ramadan dia tinggalkan makan. Tujuannya apa? Agar syahwatnya lemah, agar dia bisa mengontrol syahwatnya. Tetapi kok ketika berbuka, hal-hal yang dihindarinya ketika siang malah dilakukannya. Kalau seperti itu, gak mungkinlah orang shaim itu
mendapatkan faedah dari puasa yang dia lakukan. Wa rubbama yazidu, dan manakala atau barangkali bertambah alaihi atasnya fi alwani tu'ami, pada warna-warna makanan, hatta stamarratil adatu, hingga terus menerus oleh kebiasaan, bi antadakhara, bukan tadakhara ya, tasydidnya didal ini, iddakhara yaddakhiru, bi antudakhara jami'ul at'imati li ramadana, dengan bahwa disimpan akan seluruh makanan-makanan untuk Ramadan. Fayukalu, maka dimakan, ya jami'ul at'imah minal at'imati fihi, dari makanan-makanan, maka dimakan dari makanan-makanan fihi pada Ramadan, ma akan sesuatu, la yukalu yang tak dimakan, ia sesuatu, fi iddati asyurin pada beberapa bulan. Ini aneh ya. Bukan hanya ketika berbuka itu melakukan sesuatu yang sudah ditahan. Tadi dikatakan seandainya lah orang berpuasa melakukan sesuatu yang ia tahan di siang hari bulan Ramadan, siang hari Ramadan itu ditahan, jangan banyak makan, taklilul akli, menyedikitkan makanan. Ketika berbuka kok melakukan hal yang dilarang tadi, ketika berbuka kok melakukan hal yang dia hindari ketika siang tadi, maka itu saja menyebabkan dia tidak mendapatkan faedah dari puasanya. Apalagi ketika berbuka kok malah tambah banyak macam-macam makanannya. Biasanya di hari biasa siang itu hanya makan nasi saja. Ketika berbuka nasi ada, gorengan ada, es ada, buah ada, cendol ada, cola ada, apa lagi? Astebu, segala macam ya. Dia memakan makanan yang tidak dimakannya di bulan yang lain. Di bulan Ramadan dimakannya macam-macam itu. Di bulan lain tidak ada. Kalian kalau di luar bulan Ramadan, bulan apa? Sya'ban, ketika makan malam ada nggak makan macam-macam dari itu? Buah iya, es iya, goreng iya, nasi iya, ada nggak? Tidak ada lah. Kok bulan Ramadan dimakan? Seharusnya ketika bulan Ramadan makannya itu makin sedikit. Awalnya di luar bulan Ramadan makannya 2 piring, ketika bulan Ramadan jadi 1 piring. Awalnya minum es iya, minum air putih iya, pas bulan Ramadan air putih aja. Itu seharusnya. Ini kok malah yazid, bertambah. Ada nggak kira-kira bulan Ramadan orang makannya tambah sedikit? Makanya seharusnya kan itu sebenarnya aneh kan. Kok ketika bulan Ramadan pengeluaran makin banyak? Padahal makan hanya 2 kalinya, sahur 1, buka 1. Aslinya kan 2 kali kan. Yang banyak itu kan banyak ngembilnya. Tapi ngembilnya ngembil bakso, sate, martabak Mesir, jus, ngembil apa nama itu ya. Ya itulah aneh kata dari Syekh Ghazali. Berarti bukan dari zaman kita ya, dari zaman dulu berarti udah seperti itu dulu orang. Ya, tapi dulu mungkin bukan cola, mungkin bukan cendol, es tebu, mungkin es kurma. Tapi tetap ini disindir sama Imam Al-Ghazali. Katanya puasa, kok malah makanan tambah banyak. Iya. Kan dari kemarin kan kena sindir terus kan sama beliau. Wa ma'lumun, dan diketahui dan sudah diketahui bersama anna maqsuda shaumi, akan bahwa sesungguhnya bermula tujuan puasa itu
al-khawa'u ialah lapar atau mengosongkan perut, wa kasrul hawa dan memecahkan keinginan, memecahkan hawa. Tujuannya apa? Litaqawan nafsu, agar kuat oleh jiwa, ala taqwa, atas takwa. Tujuannya apa sebenarnya puasa? Tujuan puasa itu cuma dua. Yang pertama mengosongkan perut, yang kedua menghilangkan keinginan-keinginan duniawi. Itu tujuannya. Ketika dua ini tercapai, maka menyebabkan seseorang lebih semangat, lebih kuat untuk melakukan ketakwaan. Itu tujuan sebenarnya. Wa idza apa di kitab kita? Wa idza nufi'atil ma'idatu, dan apabila telah ditolak akan perut, dohwatan nahari, di pertengahan siang, ilal isya'i, hingga malam atau sore, bisa di mana sore, bisa di mana malam, hatta hajat syahwatuha wa qawiyat raghbatuha, thumma ut'imat minal ladzati wa ushbi'at, zadat ladzatuha wa tadha'afat quwwatuha. Hatta, sehingga, hajat syahwatuha, bergairah oleh syahwatnya diri, wa qawiyat raghbatuha, dan kuat oleh keinginannya diri, summa ut'imat, kemudian diberi makan ia diri, ia an-nafsu, atau ia perut boleh, ia nafsu bisa, minal ladzati, daripada kelezatan-kelezatan, wa ushbi'at, dan dikenyangkan ia perut, zadat ladzatuha, niscaya bertambah oleh lezatnya, wa tadha'afat quwwatuha, dan berlipat-lipat oleh kekuatannya. Wan ba'atha minasyahwati, dan muncul atau bangkit dari syahwat, ma'asahu kana rakidan, akan sesuatu asahu yang asahu kana rakidan, yang diharapkan tenangnya. Itu makna itu. Yang karena ada ia sesuatu, rokidan ialah tenang. Yang boleh jadi ada ia sesuatu, karena ada ia sesuatu, rokidan ialah tenang. Lau tarokan ala adatiha, jikalau meninggalkan, turikan ala adatiha, ditinggalkan atas kebiasaannya. Ketika siang hari sampai malam itu perut dikosongkan, tidak diberi keinginannya, maka nyampai malam lama-lama perut keinginan itu akan semakin kuat. Ketika dia semakin kuat, ketika dia semakin memuncak keinginannya, kita kasih makan yang enak-enak sampai kenyang, maka itu menyebabkan bukannya berkurang syahwat itu, bukannya berkurang nafsu itu, tapi malah semakin kuat. Padahal harapan kita, kembali ke tadi, harapan kita puasa itu adalah untuk
mengosongkan perut untuk menghilangkan hawa nafsu, keinginan diri kita, tujuannya agar takwa bertambah. Udah seharian itu dikekang, kok malam dikasih makan sepuas-puasnya, itu menyebabkan dia tidak makin jinnah tapi malah makin liar. Makanya tarawih ngantuk-ngantuk. Siapa tadi yang tak ngantuk sama sekali? Angkat tangan. Woi, ada ya. Berapa persen ya? Enggak sampai 5% ya. Ngantuk kadang melamun. Dua tuh kalau tak lapar udah buka. Udah banyak makannya. Kan makanya nak ngantuk. Cobalah siapa yang buka banyak tadi, banyak makan, ngantuk. Ya, belajar ya selama puasa ini, belajar makan sedikit. Jadi besok pas Syawal kan datang ke sini kan, kok sedikit makan, inilah bukti puasa saya sukses. Biasanya 2 piring, ini 1 piringnya gak habis ya. Hari kedua 3 piring langsung. Faruhu saumi, dan maka bermula ruhnya puasa, wasirruhu, dan rahasianya puasa, tad'iful quwah, ialah melemahkan kekuatan, allati hiya wasailu syaitani, yang bermula ianya kekuatan ialah jalan syaitan, fil kuwati dal ya, dal juga kan, fil koda, memimpin atau menuntun, fil qudi ila syururi, pada menuntun kepada kejelekan, wala yahsulan, dan tak tercapai dzalika oleh itu tad'iful quwa, illa bitaklili, kecuali dengan menyedikitkan. Ruh dari puasa dan rahasia dari puasa adalah melemahkan kekuatan kita, yang mana kekuatan itulah jalan setan untuk mempengaruhi kita melakukan kejelekan. Kalau semangat kita tuh biasanya mudah terpengaruh sama setan. Kekuatan itulah dilemahkan sama puasa. Dan tak mungkin tercapai tad'if tersebut kecuali dengan menyedikitkan makanan, taklilul akli. Wahwa, dan bermula ianya taklil. Apa sih standar taklil itu? Ayyakula uklatahu, bahwa makan seseorang akan makanannya orang, allati uklah kana yakuluha, yang ada ia orang ialah memakan ia akannya uklah, kulla lailatin, setiap malam, laulam yasum, jikalau tidak berpuasa ia orang. Nah, itu dia. Jadi standarnya di luar Ramadan sebanyak apa kalian makan, maka saat bulan Ramadan paling banyak segitulah makan kalian pas buka. Biasanya pas di luar Ramadan nasi berapa piring? 1,5. Oke. Minum berapa? 1 teguk ya. Satu teko nak mungkin lah ya. Nah, kira-kira Ramadan ketika malamnya siap maghrib kalian makan itu sama seperti itu, makin banyak atau makin sedikit? Makin sedikit, tapi kalau dijumlahkan dengan sebelum maghrib jadi tambah lebih banyak. Dia sebelum maghrib itu 1 piring, setelah maghrib enggak, Ustaz. 1 piring ya, Ustaz. Sebelum maghrib saya takjil, setelah maghrib 1 piring. Oke, setelah tarawih nasgor sama aja ada tuh ya. Itu standarnya tuh. Jangan sampai lebih banyak dari makan malam biasanya kalian itu. Fa amma idza jama'a,
Adapun apabila mengumpulkan ia orang, maka akan sesuatu yang ada ia sesuatu, yakulu sahwatan, yang makan ia orang, sahwatan di pertengahan siang, ila makana yakulu lailan, hingga sesuatu yang ada ia sesuatu ialah memakan ia orang, artinya memakan sesuatu itu lailan pada malam hari, fala yantafi'a bisawmi, maka tak ada manfaat dengan puasanya. Kalau dijamak makan siang dan makan malamnya dilakukan saat berbuka, maka tidak ada manfaatnya. Udah siap baca tul haddad, mikir tuh apa buka ya. Oke. Siapa beli buka titip. Khusus saya satu plastik, jangan dicampur-campur. Banyak kali ini porsi siang tadi, ini porsi malam, digabungkan. Iyalah, kita punya perut punya hak, maka saya tunaikan hak saya. Tidak gitu juga ya. Itu bukan hak, itu melebihi namanya itu. Jangan sampai. Insya Allah tidak akan mati, gitu. Tenang aja lah. Mau hidup sehat dah, gitu caranya. Pas buka itu kurma, tiga biji kurma, minum es nggak apa-apa, minum es misalkan biar segar, kurma 3, udah sholat, siap maghrib baca Quran, bisa tarawih, insya Allah tak ngantuk tuh, karena lapar deh, tak deh lamu imam go deh. Siap tarawih langsung ngaji deh Ustaz Koleh, jam berapa lah selesai juga deh. Siap tarawih makan nasi setengah piring jadilah ya, atau nasi goreng 1 bungkus berdua, udah selesai, sahur lagi. Ada kayak gitu? Nggak ada kayaknya deh, nggak ada, tambah kurus nampaknya. Ada pula tuh. Apalagi di rumah nih, tengoklah kalian ya, di rumah aja seminggu balik ke sini udahlah tuh, tak kenal lagi siapa nih, gembung semua, masuk angin. Bal minal adabi, bahkan termasuk daripada adab, alla yukthiron nauma, bahwa tidak memperbanyak seseorang akan tidur bin nahari, di siang hari, hatta yahussa, hingga merasa ia orang bil ju'i wal atashi, dengan lapar dan haus. Sebagusnya jangan memperbanyak tidur, tujuan apa? Biar terasa lapar, biar terasa haus. Jadi gak bagus sebenarnya ya. Pas subuh itu makan suplemen ini, makan itu, tujuan apa? Biar gak terasa lapar. Oh, gak bagus. Tujuan puasa itu apa? Biar lapar. Kata kiai saya, bagusnya sahur jangan terlalu banyak makan. Biar apa? Biar pas siang bulan Ramadan terasa lapar perut tuh. Itu tujuannya. Kok enggak? Di pelajaran kami, perut itu mengolahnya sekian jam. Berarti kalau sekian jam kira-kira harus 1,5 piring. 1,5 piring itu habis mengolah sekitar jam 5:30 baru agak lapar dikit. Wah, makan 1/2 piring. Setelah itu nanti tidur, bangun duha, sesudah tidur, bangun zuhur, setelah zuhur tidur, itu asar bangun, zahadat tidur, bangun mandi. Cepat kali azan ya. Itu batal puasanya enggak ya, tapi termasuk adab kata di sini. Adabnya berarti bukan hanya tidur ya. Apalah yang membuat orang enggak terasa lapar? Malah kebalikan, berarti lakukanlah sesuatu yang buat kalian agak-agak lapar. Kerja. Pagi itu kerja kalian. Apa yang mau dicangkul, apa yang mau ditebak, apa yang mau dibakar, kerja. Pas siang lah mati lagi, tidak bisa bergerak. Aus, ya kan. Pas mau wuduk nampaknya mak ya. Ciduk air tebu, keruh.
Tapi jangan pula ya sore-sore itu enak tuh, ya. Kalau sama Buya biasanya pagi itu kerja. Saya kalau kerja sama Buya jam-jam 7 itu kerja, cari keringat. Bukan cari keringat ya, sampai nggak ada keringat yang mau keluar lagi. Sampai jam 9, jam 10 gitu. Istirahat, mandi, saya mandi terkapar langsung. Ya, zuhur masih KO. Asar kerja lagi. Itu kalau Buya itu. Cobalah, siapa di antara kalian sanggup lomba mencangkul sama Buya? Padahal beliau berapa umurnya tuh, sehat beliau ya. Cobalah, disuruh kerja, tak apa-apa kerja ya. Sekali cangkul Buya, kalian 5 kali cangkul tuh, baru sama dalamnya sama Buya. Kerja. Ada yang pernah kerja sama Buya? Oh, yang ke Kutu pernah tuh. Kakak setuju kata-kata ini. Pernah tuh. Sebelum kerja aja tak apa-apa ya. Apa kerja kalian? Masak. Wa yastashiru dha'fal quwat, dan merasakan ya orang akan lemahnya kekuatan. Biar loyo lah dikit. Nampak bibir kalian pecah-pecah. Ya, muka pucat, kepala kunang-kunang. Itu bagus tuh. Nimba pakai gayung air duduk gak kuat, jatuh lagi gitu. Itu mantap. Makanya saya buat keran di atas biar langsung kepalanya aja masukkan itu, gak capek nimba lagi ya. Itu puasa itu tidak bangga pula, alhamdulillah hari ini gak terasa puasa. Dari sari kurma, apalagi madu, apalagi biasanya itu extra food segala macam diminum biar kuat pas puasa. Alhamdulillah manjur. Ayo coba minum ini, tak terasa kalau sedang puasa. Jangan. Kecuali kalau mungkin ada uzur, misalnya kayak perempuan hamil menyusui, itu perlu tuh ya, karena dia juga untuk anaknya. Oke, laki-laki untuk siapa? Ada anaknya di perut peliharaan cacing. Ya. Fayasfuwa inda dzalika qalbuhu, maka bersih ketika itu oleh hatinya orang. Wa yastadima, dan berkekalan fi lailihi, pada malamnya orang, qadran minan da'fi, akan satu ukuran, satu kadar dari lemah, hatta yakhiffa, hingga ringan, alaihi, atasnya orang, tahajjuduhu, oleh tahajudnya orang, wa auraduhu, dan wirid-wiridnya orang. Masya Allah. Fa'ata syaitanu, maka bisa jadi setan itu alla yahuma, bahwa tidak berkeliling ia setan, ala qalbihi, atas hatinya orang, fayanzuro, hingga dapat melihat ia orang, ila malakutis samai, ke kerajaan lagi. Sedikit buka sehingga pas malam tu masih terasa agak-agak lapar, sehingga ringan badan tu. Kenapa ringan? Karena enggak ada isinya ya. Karena ringan badan, mudah untuk tahajud, mudah untuk baca wirid malam, baca aurat ini, baca hizib ini, baca surat ini, baca ini, hataman Quran, jadi enak. Nah, coba siapa yang tadilah malam tadi, siapa yang tahajud angkat tangan? Tadi malam-malam tadi yang tahajud angkat tangan. Angkat tangan. Nah, ini tahadus bin nikmah. Ini bukan sombong kalian. Tahadus bin nikmah namanya ini. Biar motivasi sama kawan kalian. Itu dua orang. Yang sahur angkat tangan. Kan aneh itu kan. Kok bisa sahur, tahajud tidak bisa? Ketika kalian sahur udah habis tahajudnya, waktu itu tahajud.
Kok bisa? Nah ini berat badan di jenazahnya. Kalau makan aja semangat, tapi tahajud, deh Allah, tunggu lalu, azab dulu, ayolah, terpaksalah, tak sengaja. Oke, kalau kalian tidak bangun sahur, ya, tidak bangun sahur, tiba-tiba bangunnya pas subuh, ya, ini sahur bangun, tahajud tidak bangun. Itu mati hatinya masih dikelilingi oleh syaitan. Makanya malakutus sama tak dapat dilihat ya. Yang dilihat itu cicaus sama. Walailatul qadri, dan bermula malam Lailatul Qadar ibaratun ialah ungkapan adil lailati dari malam allati yakashifu yang terbuka fiha padanya lailah syai'un minal malakuti oleh sesuatu dari malakut wa huwal muradu, dan bermula ianya syai'un minal malakut ialah yang dimaksud biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa man ja'ala baina qalbihi, dan barang siapa yang menjadikan ia orang antara hatinya orang, wa baina sadrihi, dan antara dadanya orang, bikhlatan minat ta'ami, akan tempat bikhlah itu tempat penampungan, tempat tempat mengumpulkan barang, keranjang atau tempat pengumpulan barang. Bikhlatan minat ta'ami, tempat dari makanan. Fawa anhu mahjubun, maka bermula ianya orang anhu dari Allah, mahjubun dihijab. Orang yang menjadikan perutnya selalu terisi, orang menjadikan hatinya dan antara hati dan antara dadanya itu tempat makanan, maka dia akan dihijab dari Allah. Wa man akhla ma'idatahu, dan barang siapa yang mengosongkan ia orang akan perutnya orang, fala yakfihi dzalika, maka tak cukup akannya orang oleh itu mengosongkan perut, lirafil hijabi, untuk menghilangkan hijab, malam yukhli, selama tidak mengosongkan ia orang himmatahu, akan himmahnya orang, an ghairillahi, dari selain Allah. Kalau dia gisi perut, maka dia akan dihijab di Allah. Lalu mafhumnya, apakah ketika dia sudah bisa mengosongkan perut pasti hijabnya hilang? Belum bisa, nggak cukup itu. Jadi apa selain mengosongkan perut? Harus mengosongkan keinginannya dari selain Allah. Apapun keinginan kalian harus berdasarkan lillah. Saya mau menuntut ilmu agar dianggap orang alim, udahlah, mahjub. Saya ingin apa lagi? Pidato agar bisa dibilang santri yang hebat, udahlah, mahjub. Kenapa? Karena tujuan kalian itu ghairillah, selain Allah. Ada nggak keinginan kalian mendapat nilai tinggi dalam belajar? Ada nggak keinginan kalian mendapatkan nilai tinggi dalam belajar? Ada. Apa tujuannya? Lillah. Kira-kira kalau kalian dapat nilai 4, kira-kira 40 atau 30, hati kalian biasa-biasa aja atau gimana? Atau biasa-biasa aja ya?
Biasa di depan kawannya tuh. Biasa aja. Nanti kamar mandi nangis dia itu. Nilai dia tuh. Itu bukti bahwa kita tuh belum benar-benar ikhlas ya. Ikhlas. Tapi jangan sampai karena itu kita berhenti. Ya, salah. Karena saya belum ikhlas, makanya saya tidak mau berdakwah, salah. Lalu apa yang dilakukan? Teruslah berdakwah sambil berusaha untuk ikhlas. Saya belum bisa, daripada saya benci sama ustadz, mending saya berhenti mondok. Itu salah. Teruslah kamu mondok sambil kamu hilangkan rasa tidak suka kamu dengan guru. Itu seharusnya. Kan ada santri itu kan, daripada saya durhaka, daripada saya seuzon, mending saya pindah. Pertanyaannya, ketika keluar dari pondok hilang tidak seuzon itu? Tidak bakal. Itu cara yang salah itu ya. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi apa tuh ya namanya? Memendam masalah, bukan menghilangkan masalah. Hadapi masalah itu ya. Ada lagi deh. Wa mabda'u jami'i dzalika, dan permulaan seluruh itu taklilut ta'ami, ialah mempersedikit makanan. Awal dari semuanya tadi, awal dari kita bisa membuka hijab antara kita dan antara Allah adalah taklilut ta'am. Selagi kita banyak makan, sangat kecil kemungkinan hijab kita hilang. Ya. Jadi kalau kalian mau hijab kalian hilang, sedikitkan makanan. Payah anak Anda, apa pula payahnya? Apalagi di pondok sangat mudah. Kalau di luar mungkin susah, banyak godaannya. Di pondok ini apa godaannya? Godaannya agak bermutu. Masa tergoda kalian sama jajan-jajan yang itu? Kalau di luar jalah banyak godaannya. Makanya selagi mondok itu manfaatkan. Minimal selama kalian mondok, kalian itu terbuka hijab kalian. Nyampe di rumah udahlah tutup lagi. Di pondok terbuka lagi, ya jadilah. Ya, sedikitkan makanan. 1 sendok. Dah. Tapi jangan 1 sendok penuh gua apa enggak. 1 sendok nasi sedikit. Udah. Lapar saat ya awal-awal tuh ya. Lama-lama lapar juga tuh. Sama sih. Ya kan tujuannya itu. Tujuan kan lapar tadi, mengosongkan perut. Ya. Semangat, cobalah. Enak, ringan badan tuh. Ada angin hati-hati. Ketiup nanti. Jadi itu baru bangga jadi orang kurus. Kalau memang niatnya itu, kurus yang mah, kurus lillah. Itu kurus lillah namanya. Ya, Sayyidina Abu Bakar gemuk apa kurus? Kurus. Salah satu saya ingin menjadi idola saya Sayyidina Abu Bakar. Karena saya dulu ketika mondok kurus. Jadi idola saya Sayyidina Abu Bakar. Kurus sama iyalah Sayyidina Abu Bakar aja kurus, saya mau jadi seperti beliau. Kan info kalau salah kan apa kan beliau? Apa deh? Ayo diurus. Sayyidina Abu Bakar. Saya pengen jadi beliau dulu tuh. Bukan saya nggak bisa banyak makan ya, tapi saya nggak mau. Kurus pilihan, bukan karena keterpaksaan. Beda sama nggak ada makan, nggak ada nasi, mau makan tapi tidak ada, terpaksa kurus, beda. Nah, bisa makan sebenarnya 2 piring, tapi saya nggak mau, saya mau biar saya ringan untuk tahajud nanti malam. Wirid saya, target saya satu Anwar itu sehari semalam tamat itu. Baik buku wiridnya Khulasah Madad Nabawi itu sekali 2 hari minimal tamat, Ustaz. Wah.
terjun ini tidak perlu pakai tangga lagi doh, langsung aja. Saking walinya ya. Wasayati lahu, dan akan datang lahu mazidu bayanin, keterangan tambahan, lahu bagi takil to'am, keterangan tambahan fi kitabil at'imah insyaallah. Jadi di sini nanti ada tentang kitabul at'imah, kitab makanan di Ihya ya, di Ihya. As-sadisu, bermula yang keenam, ayakuna qalbuhu, bahwa ada hatinya orang ba'dal iftari, setelah berbuka, mu'allaqan, ialah bergantung, muttariban, lagi bergoncang, bainal khaufi war rajai, antara takut dan berharap. Yang keenam, ketika berbuka harus muncul rasa khauf dan roja dalam tubuh kita. Takut pahala, takut puasa kita tidak diterima. Roja itu berharap pahala, berharap puasa kita diterima. Jadi antara senang dan sedih ketika berbuka itu. Di satu sisi senang kenapa? Alhamdulillah, berharap bahwa puasa kita hari ini diterima oleh Allah. Tapi di satu sisi kita takut. Kenapa takut? Gak yakin kita pahala, gak yakin puasa diterima. Telinga tadi gak puasa, lidahnya gak puasa, hanya puasa perut. Kayak gak yakin kayaknya. Tuh bainal roja wal khauf. Idh laisa yadri, karena tiadalah ia orang, yadri ialah mengetahui, atukum bila somu, apakah diterima akan puasanya orang, fahuwa, maka bermula ianya orang, minal muqarrabin, termasuk dari muqarrabin, au rudda alaihi, atau ditolak ia, au rudda alaihi, atau ditolak atasnya puasa, fahuwa, maka bermula ianya orang, minal mamkutin, dari orang-orang yang dibenci. Tuh, roja karena puasa diterima, atau khauf karena puasanya ditolak. Wal yakun kadzalika, dan hendaklah ada seperti itu, fi akhiri kulli ibadatin, pada akhir setiap ibadah, yafrugu minha, yang selesai ia orang darinya ibadah. Jadi seharusnya setiap kita selesai melakukan ibadah apapun, kita harus ada perasaan khauf dan roja. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, galau pikiran kita, ini diterima apa enggak sholat saya ini ya? Apakah saya termasuk dari orang muqarrabin atau termasuk dari mamkutin? Saya tahu Allah itu maha pemurah, Allah itu menerima semua amal ibadah, tapi di sisi saya tadi mikirnya aneh-aneh, tidak fokus mengingat Allah, mikir bukalah, ngantuklah, udah rakaat keberapa lah, udah jam berapa, minumnya kok tidak ada, aduh diterima dari. Seharusnya seperti itu. Baca Quran, Shadaqallahul Azim, ada perasaan galau, diterima tidak ya Allah, gimana ya Allah itu. Maka bagus ketika salam kan, sholat itu istighfar kan. Astagfirullah, karena kita menyadari bahwa di dalam sholat kita itu masih melakukan dosa. Padahal kita sudah melakukan komitmen di awal sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah. Itu komitmen kita tuh. Ya Allah, sholat saya ini ya hanya untukmu ya Allah. Oh, ternyata ketika sholat tidak untuk Allah. Ya. Jadi harus ada perasaan itu. Jangan senang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, langsung bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat. 2 rakaat lagi. Kira-kira diterima tak pahalanya? Udah sebelum sholat tak semangat sholat, pas sholat ingat aneh-aneh, selesai sholat malah semangat, senang dia kalau selesai sholat. Udah surat pendek-pendek masih gutuk-gutuk, ngapa ndak satu tarikan nafas saja Ustaz tuh yo, 3 kali tarikan nafas pula tuh deh.
Itulah, yakin tak kira-kira diterima? Cobalah yang kira-kira yakin satu rakaat dari 20 tarawih tadi diterima, angkat tangan. Satu rakaat dari 20 tadi. Ini bukan sombong ya, kita itu berhusnuzon sama Allah nama itu. Siapa yang yakin satu rakaat dari 20 tadi, angkat tangan. Satu dari 20. Satu sujud dari 40 sujud ya, dari 40 sujud. Tiap sujud telayang saya. Astagfirullah. Kaji ya. Seni bila Allah Akbar tak kaji dari ya. Ya Allah, itulah ya. Mungkin kalau baca ihya ni, kata ulama kan, baca ihya, baca dikit, ini saya nih, baca dikit, ini saya juga nih, baca dikit, Allah kok buah lagi nih. Imam Ghazali ini untuk saya atau untuk apa dia buat? Karena kita semua yang disindir. Makanya seperti saya bilang kemarin, orang yang gak suka baca ihya itu tanda dia ulama su. Kenapa? Hanya ulama-ulama su yang disindir oleh oleh Imam Al-Ghazali. Nah inilah, dari tadi itu siapa yang gak kalian, yang gak termasuk kalian? Ada itu gak kalian tuh. Fayasfuwa inda dzalika qalbuhu, itu gak kalian ya. Gak bersih hati kalian. Apa lagi? Fa'asa syaiton alla yahuma, itu gak juga ya. Tapi kalau sindiran ini, enggak saya Ustaz. Siapa tuh? Wa'angan itu watadu tuh ya. Enggak sadar dia tuh ya. Faqad ruwiya, maka sungguh diriwayatkan Adil Hasan bin Abil Hasan Al-Basri annahu, bahwa sungguhnya Imam Al-Hasan marra, ialah lewat biqaumin, bertemu dengan satu kaum yaumal idi, pada hari Id, wa hum yadhakuna, dan sementara mereka kaum ialah ketawa. Faqala, lalu berkata ia Hasan, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla ja'ala syahra ramadana, ialah menjadikan ia Allah akan bulan Ramadan mitmaran li khalqihi, akan lapangan bagi makhluknya, yastabikuna fihi li ta'atihi, yang berlomba-lomba mereka pada Ramadan untuk mentaatinya, untuk mentaati Allah. Fasabaku aqwamun, maka mendahului oleh beberapa kaum, fafazu, lalu menang mereka. Wa takhallafa aqwamun, dan tertinggal oleh beberapa kaum, fakhabu, maka apa khabu itu? Sedih mereka. Fal ajabu kullul ajabi, maka heran setiap heran. Maksudnya sangat mengherankan. Fal ajabu kullul ajabi, liddohiki, bagi orang yang ketawa, al-la'ibi, lagi bermain, fil yaumi, pada hari, alladzi faza fihi sabiquna, yang menang padanya hari oleh orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang mendahului, al-musari'una, lagi bersegera mereka, wa khaba fihi, dan sedih padanya hari, al-mubtiluna, kita bilang mubtilun ya, mubtilun. Kalau di sini ada footnote ya, walau kana al-mubtiun fahuwa ansab, katanya. Komentar dari muhakkik ya. Sini mubtilun juga kata saya. Fihil mubtilun, oleh orang-orang yang, karena kan ansab itu artinya kan tadi itu musari, orang yang bersegera, lawannya orang yang lambat-lambat, bahasa Arabnya mubtiun. Makanya dikomentari kalau mubtiun itu lebih cocok kata muhakkik.
Ama wallahi, demi Allah, lau kushifal ghita'u, jikalau dibuka akan tutup, lashtaghalal mufsidu, niscaya sibuk oleh orang yang baik, biihsanihi, dengan kebaikannya muhsin, wal musiu, dan orang yang jelek, biisaatihi, dengan kejelekannya musik. Ai, artinya kada sururul makbuli, ada oleh kebahagiaannya orang yang diterima, artinya diterima ibadahnya, yushghiluhu, menyibukkan ia surur akannya orang, anil lahbi, dari bermain-main, wa hasratul mardudi, dan apa hasrah? Sedih ya, sedih, kecewa. Iya, apa hasrah? Hasrah, kok lupa ya? Menyesal. Wa hasratul mardudi, dan penyesalannya orang yang ditolak, tasuddu alaihi babaddoki, menutup ia penyesalan atasnya orang akan pintu ketawa. Ini ada kisah dari Imam Al-Hasan ketika hari raya Id, beliau berjalan, itu ketemu sama beberapa orang yang sedang ketawa. Ya kayak orang sekarang lah ya, Idul Fitri kan, hari kemenangan, hahaha kata. Lalu ditanggapi sama Imam Hasan, Allah menjadikan bulan Ramadan itu sebagai lapangan, sebagai tempat agar makhluknya berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan. Maka orang yang benar-benar bisa taat pada bulan itu, maka mereka akan menang. Yang tertinggal, yang bulan Ramadan dia tidak melakukan ketaatan, maka mereka akan bersedih, akan menyesal. Lalu kata beliau, maka sangat mengherankan, ada orang yang ketawa, ada orang yang enggak, ada orang yang main-main di hari orang yang sabiqun menang, orang yang tidak orang yang tertinggal itu sedih. Tidak orang ketawa intinya ya. Kok ada di hari ini yang masih bisa ketawa? Kenapa? Seandainya amal ibadah puasanya diterima oleh Allah, seandainya ibadahnya bisa dia lakukan secara sempurna selama bulan Ramadan, pasti dia akan disibukkan dengan rasa senang. Karena dia punya kadar senang ibadahnya diterima, tak akan sempat dia bersenda gurau, bermain-main. Dan bagi orang yang dia pahalanya, yang dia tidak sukses menjalankan ibadah ketika bulan Ramadan, pasti itu menyebabkan dia tidak bisa ketawa. Maka kata beliau, lucu, heran, kok ada di hari raya Id orang ketawa-ketawa. Kalian kira-kira Id gimana? Nah, masuk atau tidak? Masuk kita ya. Ya kadang saya pribadi ya, kadang saya pikir hari kemenangan, kadang mikir siapa yang menang? Yakin tak diri kita ini termasuk dari orang yang minal faizin, termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang bisa berpuasa dengan yang seharusnya, meskipun tidak bisa saumul khusus minimal puasa saumul khusus bisa enggak? Hendak. Lalu kok bisa sedang ketawa enggak jelas, senyum-senyum? Coba sesekali ya. Ya mungkin kalian beda ya. Coba raya besok, malam-malamnya, coba berpikir, orang takbir, senang-senang, coba pikir, pantas tak kita ketawa? Atau pantasnya kita menyesal? Selama 30 hari atau 29 kita dikasih waktu untuk mengambil pahala sebanyak-banyaknya, tapi kita gak bisa mengambil pahala secara sempurna.
Kok bisa ketawa? Makanya beliau heran ini. Meskipunlah kita seandainya benar-benar bisa beribadah dengan sempurna, pasti gak akan ketawa. Pasti kita sibuk pada senang, alhamdulillah ya Allah, ibadah kita full. Al-Quran saya bisa khatam 5 kali sampai 10 kali. Tahajud saya tiap malam itu 10 rakaat. Witir saya segala alhamdulillah ya Allah. Pasti gak akan terbesit di hatinya untuk bermain-main, main mercon, kembang api, main tembak-tembak. Sekarang ada lagi ya. Kalau dulu main tembak-tembak, pistol itu pasti gak ada. Nah, makanya heran, kok ada di hari-hari raya Id orang ketawa-ketawa. Gimana? Sibuk beli baju baru aja. Baju baru ini melambangkan bahwa saya sudah bersih. Coba tanya, yakin kita udah bersih? Nah, jangankan kemarin itu aneh, yang halal kita tinggalkan, tapi yang haram masih kita lakukan. Masih mendengar hal-hal yang gak baik, masih melihat hal-hal yang tak patut dilihat, masih melakukan sesuatu yang kita tahu itu haram, tapi masih kita lakukan. Lalu masa raya kita bilang kita kembali kepada fitrah, kita kembali, ya mungkin ya husnuzon ya. Kalau ada orang ngomong gitu jangan kalian suuzon, anggap bahwa mereka itu berarti memang ibadahnya bagus, atau minimal mereka punya husnuzon yang kuat dengan Allah. Bagus. Yang penting kita pribadi itu gimana rasanya. Oke, seharusnya ketika bulan Ramadan, ketika malam Id itu bukan gembira seharusnya, tapi nangis. Lau ta'lamu, apa kata hadis Nabi, jikalaulah lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, ya itu ya, seandainya umatku tahu apa yang ia dapatkan selama bulan Ramadan, maka dia akan berharap 1 tahun itu semuanya bulan Ramadan. Saya nggak tahu. Masuk bulan Ramadan sedih, selesai Ramadan ketawa-ketawa. Enggak, Ustaz, kami mau bulan Ramadan senang, Ustaz, karena pulang aja, karena libur aja ya. Benar enggak senang karena bulan Ramadan? Alhamdulillah, bulan Ramadan di saatnya saya meninggalkan dosa saya jauh ke belakang. Karena kalau di bulan Ramadan bersaing di pahala sama dosa. Setelah bulan Ramadan sejauh kan tinggalkan dosa, senang saya. Benar gak itu senangnya? Atau senang karena pulang, senang boleh pakai HP, senang bebas, bisa pakai Honda, sepeda motor, tabrak sana, tabrak sini, tengah malam boleh keluyuran, nongkrong sana, nongkrong sini, gayanya mau tarawih tapi di sebelah masjid duduknya minum jus. Ya. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang menang ya, orang-orang yang menang ketika di Id besok. Masih lama, berapa hari lagi? Sekarang malam ke berapa? 11. Oh, masih sepertiga masih ya. Masih lama, masih bisa berubah. Bisa berubah. Ya. Tak perlu diucapkan amin, amin, tak perlu, lakukan. Ya. Malam ini langsung selesai belajar baca Quran sampai jam 2, istirahat tidur, bangun jam 3, tahajud sampai jam 4:30, sahur, selesai sahur lanjut baca Quran, baca wirid segala macam, azan, qobliyah, gitu terus. Enak, cobalah sekali. Awal-awal tuh ya ada. Tapi kalau udah terbiasa tuh asik ibadah tuh. Kena Allah Akbar deh, coping deh, halun puere baring apa pula. Nauzubillah ya, jangan sampai.
Wadil Ahnafi bin Qais annahu qila lahu, bahwasanya dikatakan baginya Ahnaf, innaka syekhun kabir, sungguhnya engkau itu adalah syekh kabir. Syekh ni artinya orang tua ya, bukan syekh apa, jadi udah tua. Wa inna siyama, dan bahwasanya puasa, yud'ifuka, ialah membuat lemah ia puasa akan engkau. Faqala, lalu berkata ya Ahnaf, inni, sesungguhnya aku, uidduhu, ialah menyiapkan aku akan ia puasa, li syarrin tawilin, untuk perjalanan atau perjuangan yang panjang. Puasa ni kenapa kok meskipun tua aku tak puasa? Ini sebagai bekal aku, bekal saya kelak. Wasabru ala ta'atillahi ahwanu minas sabri ala adzabihi, dan bermula sabar atas mentaati Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan, lebih mudah dari sabar atas azabnya. Ini keren ini ya, buat moto. Kalian kalau udah mulai ibadah, kalian capek, loyo, sakit-sakit, ingat as-sabru ala ta'atillah ahwan minas sabri ala, mana kira-kira mau? Capek karena taat atau capek karena diazab? Sakit karena kalian taat apa sakit karena diazab? Tinggal pilih. Biarlah saya capek-capek, sakit-sakitan, tidak terurus badan, sakit ini karena menjalankan taat kepada Allah, daripada nanti saya sakit-sakit karena diazab. Nih, as-sabru ala ta'atillah ahwanu minas sabri ala adzabihi. Jangan buat nama kalian situ baik. Ya, itu tak kalian tuh buat Ahnaf bin Qais. Wah, Ahnaf bin Qais. Ini kadang dicuri dia kata-kata ulama, dibuat nama dia. Baik lelaki kesepian. Buat tulis, tempel di lemari, tulis, selipkan di kitab. Udah boleh-boleh malas ya Allah, gimana nih baca. Iya ya, biarlah sekarang saya bersusah payah, yang penting nanti saya gak diazab, daripada saya sekarang enak-enak senang-senang tapi nanti saya capek diazab oleh Allah. Kalau kata beliau, kalian mau yang mana? As-sabru ala ta'ah apa sabru ala al-adab?